Ya, Ibu Rivi, sebagai akademisi ini bagaimana Anda menilai efektivitas indikator kemiskinan yang digunakan pemerintah saat ini? Baik, terima kasih. Baik, kalau bicara, jadi kalau tadi mungkin Pak Wahyu bahasnya Hmm, soal tren ya, iya, capaian seperti apa tingkat kemiskinan yang terjadi di Provinsi Gorontalo. Kalau soal efektivitas indikator itu sendiri sebenarnya saya mungkin tidak bisa bicara banyak ya, apakah itu efektif atau tidak, karena itu memang sudah ada indikator-indikator yang digunakan baik oleh pemerintah nasional ya, pemerintah nasional yang kemudian digunakan oleh pemerintah daerah, bahkan juga ada yang digunakan secara internasional. Nah, kalau secara indikator kemiskinan itu memang ada dua tadi. Yang digunakan oleh nasional itu digunakan dari atau diambil ya dari garis kemiskinan tadi yang kebetulan di awal sudah dijelaskan, baik garis kemiskinan makanan maupun non makanan. Kalau dari Bank Dunia sendiri secara internasional itu ada salah satu indikator yang dinamakan dengan poverty line atau garis kemiskinan yang diukur berdasarkan tingkat konsumsi. Nah, garis kemiskinan yang diakui secara internasional itu sendiri ada dua, berbeda dia polanya. Ada yang tadi mengukur mirip dengan yang kita akui di nasional maupun di daerah, yaitu mengukur dari tingkat konsumsi. Ada lagi salah satu indikator yang disebut dengan daya beli ya atau paritas daya beli atau kita kenalnya dengan purchasing power parity ya. Jadi dia itu mengukur daya beli masyarakat terhadap sesuatu. Nah, di Indonesia sendiri kita mengukur dari dua tadi, garis kemiskinan baik makanan maupun non makanan. Makanya tadi sempat Pak Wahyu menyampaikan bahwa Pak Kaban menyampaikan bahwa di Gorontalo sendiri pendorong utamanya adalah makanan ya. Karena itu kita bisa melihat bahwa memang di Provinsi Gorontalo sendiri kemiskinannya itu ternyata didorong oleh kemampuan ya masyarakat untuk mengonsumsi atau kelemahan dia dalam mengonsumsi makanan utamanya. Nah, secara efektivitas, kami tidak sebagai akademisi kami berhati-hati sekali mengatakan indikator yang lebih efektif atau tidak. Tetapi masing-masing indikator yang paling penting dilakukan menurut kami adalah bagaimana bisa menganalisis agar indikator tersebut bisa melahirkan kebijakan